Pada saat yang sama, ada makhluk jiwa gelap yang bersembunyi di tengah badai dan menyerang secara diam-diam, tetapi mereka semua dengan mudah dipenggal oleh Jia Luomingzu, dan darah menodai kehampaan. Beberapa kristal jiwa jatuh ke tangan Jia Luomingzu. Jia Luomingzu dengan santai meliriknya dan menyimpannya. Kristal jiwa ini meningkatkan kultivasinya hampir tidak signifikan. Terbang sepanjang jalan, tidak ada binatang hantu yang bisa melukai Jia Luomingzu sedikit pun. Setelah berjalan beberapa saat, Jia Luomingzu tidak bisa menahan cemberut dan melihat ke kedalaman badai laut mati. Aneh, mengapa badai laut mati kali ini jauh lebih ganas dari sebelumnya? Dia telah berkali-kali ke badai laut mati, tetapi dia jelas merasa bahwa kali ini badai laut mati tampaknya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkinkah monster hantu di laut mati tahu tentang tindakan kita kali ini, jadi mereka dengan sengaja memburu dan membunuh pembudidaya hantu di tanah terlantar kita? Jia Luomingzu berpikir. Bukan tidak mungkin, tidak semua monster hantu adalah monster tanpa kebijaksanaan. Beberapa monster hantu yang kuat tidak lebih lemah dari pembudidaya hantu biasa, dan yang kuat di tanah terlantar berburu di laut mati ini sepanjang tahun, dan mereka telah menjadi kelas dunia dengan monster hantu, musuh. Setelah binatang hantu menemukan bahwa ada sejumlah besar pembudidaya hantu tanah terbengkalai yang aktif di wilayah laut ini, memicu badai laut mati, adalah normal untuk menyergap mereka. Badai laut mati yang begitu besar, jika pembudidaya hantu lewat di sini secara normal, berapa banyak yang akan jatuh di sini? Jia Luomingzu menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Saya tidak tahu apakah ada badai laut mati di daerah lain jika tampaknya, apakah sekeras tempat ini? Puanku, haruskah kita memburu beberapa monster hantu di sini? Jika tidak, begitu pembudidaya hantu terbungkus dalam badai laut mati ini, saya khawatir dia akan menderita kerugian besar. Kata Shadow Devil Zhu dari samping. Dalam badai seperti itu, kecuali master dari area terlarang, pembudidaya hantu biasa tidak dapat melewatinya sama sekali, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat master dari area terlarang, jika tidak berhati-hati, mungkin rusak di sini. Tidak perlu. Jia Luomingzu mencibir. Ketika mereka jatuh, mereka jatuh. Ketika area terlarang laut mati dibuka, pembudidaya hantu biasa hanya dapat diberi makan. Apakah mereka jatuh atau tidak, apa bedanya bagiku? Atau lihat untuk yang itu dulu. Mingzu dan yang lainnya adalah yang terbaik. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jia Luomingzu bergoyang dan terus menjarah langsung menuju kedalaman laut mati. Dan pada saat ini, di dasar laut di bawah badai ini, Qin Chen dengan panik membunuh di antara pasukan belut dan binatang buas. Cahaya guntur berlama-lama di seluruh Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak menyadarinya, dan seluruh tubuhnya seperti pisau tajam, langsung memasuki inti pasukan belut dan binatang buas. Ini di sini, domain luar angkasa, buka. Saat dia memasuki inti, Qin Chen langsung mengaktifkan domain luar angkasanya sendiri, dan atmosfer luar angkasa yang menakutkan menyebar dengan cepat seperti lautan luas. Gemuruh, Qin Chen segera merasa bahwa domainnya sangat terhalang di sini, yang setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari niat membunuh dia dihalangi oleh pasukan udang Blackwater. Domain niat membunuh, yang sekuat Qin Chen, tidak bisa dibuka paksa untuk sementara waktu. Penggarap hantu, tidak mudah untuk menampilkan domain of order di grup Thunder Ale Beast saya. Bunuh bocah sombong ini. Di pasukan Thunder Ale Beast, satu demi satu meraung. Ledakan, guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak, memusnahkan Qin Chen dalam sekejap. Niat membunuh dan guntur, bagaimana saya bisa menghentikan tuan muda ini? Mata air laut mati. Petik 2. Qin Chen berlama-lama di seluruh Judgment God Thunder. Tiba-tiba, sungai laut mati sangat luas, berkelok-kelok sejauh puluhan ribu mil, langsung menutupi sebagian besar tentara binatang guntur belut setengah dewa. Air laut mati Qin Chen begitu kuat sehingga langsung memeras air laut lain di sekitarnya, menutupi belut dewa dan binatang guntur ini dengan air laut mati miliknya sendiri. Bagaimana situasinya? Banyak belut dewa dan binatang guntur terkejut. Pada saat ini, meskipun mereka masih berada di air laut mati, mereka merasa seperti berada di ruang lain, dan air laut mati di sekitar mereka tidak mendengarkan kontrolnya sama sekali. Sialan, sebelum mereka terkejut, Qin Chen meraung panjang, dan domain luar angkasa dilepaskan secara langsung, membentuk labirin luar angkasa yang menakutkan,
dengan cepat memotong belut dewa dan binatang buas ini. Langit dipenuhi guntur dan cahaya, dan segera terbagi menjadi ruang-ruang kecil individu, berkeliaran terus-menerus. Aku menemukannya, dan saat Qin Chen melemparkan labirin luar angkasa, dia juga dengan cepat merasakan keberadaan 3 makhluk hantu transenden di pasukan binatang guntur belut dewa. Memotong. Dengan kedipan sosoknya, Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi seberkas guntur, dan menebas binatang guntur 3 belut super transenden. Anak laki-laki mencari kematian. Binatang guntur belut dewa meraung, dan tubuhnya yang besar melonjak. Ternyata itu adalah belut dewa besar dengan panjang 10.000 kaki. Ketika tubuhnya terguncang, cahaya guntur setinggi langit meledak dari matanya, itu meledak ke arah Qin Chen dalam sekejap, dan kehampaan di sepanjang jalan langsung dimusnahkan. Ledakan, air laut yang tak berujung benar-benar terbakar langsung di bawah nafas guntur ini. Itu terbakar, dan cahaya guntur yang menakutkan dengan cepat mendarat di tubuh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba merasakan kejutan di tubuhnya, dengan perasaan mati rasa di sekujur tubuhnya. Guntur yang menakutkan ini terus menembus tubuhnya, membakar setiap sel di dalam dirinya, dan ingin meledakkannya secara langsung. Ayo! Luar biasa! Puji Qin Chen! Harus dikatakan bahwa binatang guntur belut ini memang memiliki akar kebanggaan. Kekuatan pukulan ini sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada pukulan penuh Raja Hantu Hutan saat itu. Tidak heran Suangui Laomo dan yang lainnya tidak berani pergi jauh ke Laut Mati. Jika mereka bertemu dengan binatang buas belut ini, dengan kekuatan Suangui Laomo dan Senming Ghost King, penguasa area terlarang, mereka akan ditekan di Laut Mati ini. Saya khawatir itu benar-benar akan ada di sini. Serangan binatang guntur belut dewa ini cukup untuk melukai asal pembangkit tenaga listrik tingkat master dari area terlarang. Tapi Qin Chen tidak takut. Yang paling dia takuti adalah serangan guntur yang memenuhi langit jatuh ke tubuhnya, membakar sel-selnya, dan jejak kekuatan itu dengan cepat diserap dan diisi kembali oleh sel-sel tubuhnya. Hati-hati, pori-pori Qin Chen melebar, seolah-olah dia telah dibaptis dalam guntur. Sosoknya seperti kilat, dan dia langsung menebas serangan guntur yang panjang, dan tiba-tiba muncul di depan binatang guntur belut dewa raksasa ini. Apa? Binatang petir belut terkejut. Ketika dia sadar kembali, Qin Chen sudah muncul di depannya, dan dia meninju, dan tinju yang berisi kekuatan niat membunuh yang mengerikan menghantamnya, di atas dahi. Dengan suara dentuman, God El Thunder Beast merasakan kejutan di benaknya, dan kekuatan ruang yang menakutkan menembus tubuhnya, dan dengan suara kepulan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuhnya dalam sekejap, hampir meledak di tempat. Mengaung. Pada titik kritis, God El Thunder Beast mencoba yang terbaik, membuka mulutnya yang besar karena ketakutan dan kemarahan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya yang ganas, dan taringnya padat, seperti lubang melahap yang besar, menghadap Qin Chen tanpa henti guntur memuntahkan. Ledakan, cahaya guntur yang menakutkan berubah menjadi semburan cairan guntur, menutupi Qin Chen dalam sekejap, dan kehampaan di segala arah bergetar, seolah-olah hendak meledak. Namun, di bawah tatapan ngeri dari Thunder El Beast, tubuh Qin Chen tetap tidak bergerak di tengah badai, dan bukannya mundur, dia bergegas ke tubuh Thunder Beast dalam sekejap di sepanjang internal petir yang mengerikan. Saat berikutnya, tubuh binatang guntur belut dewa berputar dengan keras, dan di tengah raungan yang menyakitkan, terdengar ledakan, dan binatang guntur belut dewa raksasa itu meledak seketika, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kerajaan yang terdiri dari guntur tak berujung tiba-tiba runtuh. Binatang guntur belut dewa dibunuh dengan pukulan, dan sumber yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan guntur, tersedot ke dalam tubuh Qin Chen dan diubah menjadi sumber murni. Luar biasa, Qin Chen langsung merasa bahwa orisinalitasnya sendiri telah meningkat pesat dalam sekejap. Benar saja, kamu masih harus membunuh monster hantu tingkat raksasa untuk meningkatkan kekuatanmu. Qin Chen menghela nafas panjang, membunuh monster guntur belut dewa ini, peningkatan yang dia dapatkan lebih cepat daripada semua monster hantu yang dia bunuh sebelumnya. Bangun lebih banyak lagi. Selain itu, meskipun binatang guntur belut dewa memiliki basis kultivasi yang mencengangkan, ia belum menguasai tatanan yang sebenarnya, dan hanya dapat menggunakan pemusnahan naluriah dan niat membunuh serta kekuatan guntur untuk melawan musuh,
Tetapi Qin Chen tidak takut guntur dan kekuatan membunuh apapun, jadi bagi Qin Chen, jauh lebih mudah untuk membunuh binatang guntur belut dewa ini daripada membunuh penguasa area. Terlarang. Ho ho ho. Setelah membunuh binatang guntur belut dewa ini, binatang guntur belut dewa yang tak terhitung jumlahnya meraung, mata mereka merah darah, seolah-olah mereka gila. Bum bum bum. Selain itu, dari kedalaman pasukan belut dan binatang guntur, ada 3 aura tingkat raksasa yang muncul, kecuali dewa belut dan binatang guntur yang dibunuh Qin Chen sebelumnya. Di antara kelompok dewa belut dan binatang guntur, sebenarnya ada 3 monster guntur belut dewa tingkat raksasa. 3 binatang guntur belut dewa membawa banyak kelompok, dan mereka dengan gila-gilaan menabrak labirin luar angkasa yang dibentuk oleh Qin Chen. Zizizi. Saya melihat cahaya guntur berkeliaran di seluruh langit, dan kekuatan ketiga binatang guntur belut dewa ini benar-benar membentuk hubungan tertentu di labirin ruang angkasa Qin Chen di bawah kepemimpinan 3 binatang guntur belut dewa ini. Cahaya guntur yang mengerikan memadat, dan ketika itu mencapai setelah titik ekstrim, terdengar ledakan, dan labirin luar angkasa Qin Chen langsung terbelah oleh cahaya guntur yang mengerikan yang dipadatkan oleh belut dewa dan binatang buas ini. Hah! Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Labirin ruang Anda sendiri dapat melipat semua kekuatan kekosongan, sehingga kekuatan yang terperangkap di dalamnya tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan membentuk kekuatan gabungan. Tapi saya tidak menyangka binatang guntur belut dewa ini memiliki cara unik untuk mengumpulkan kekuatan. Tampaknya kelompok belut dan binatang guntur ini benar-benar luar biasa. Qin Chen diam-diam menghela nafas. Yang diledakkan oleh dewa petir belut ini melalui labirin ruang angkasa Qin Chen, tetapi mereka tidak menyerang Qin Chen. Terbang menjauh. Dia ingin melarikan diri. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan menonton Knel Mimin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika terjadi kesalahan rangkuman cerita Mimin mohon maaf.